Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Bagaimana sih narsistik itu memandang uang, gitu ya? Karena saya yakin teman-teman tuh mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu. Abang, kenapa sih narsistik tuh bisa begitu materialistis, begitu menghambakan uang, misalnya gitu ya, begitu mendambakan uang, dan mungkin yang paling terasa sama teman-teman tuh mungkin ada yang ngomong kayak gini nih. Abang, sekenal saya dengan narsistik tuh banyak banget yang berkasus dengan uang, gitu ya. Dalam arti itu, narsistik itu kayaknya kalau ngambil uang milik orang lain, dia nggak pernah merasa bersalah gitu misalnya. Minjem uang sama orang lain, memanipulasi orang lain demi uang gitu ya. Dia sepertinya tidak punya perasaan apapun gitu ya. Dalam arti nggak pernah mau mengembalikan hutangnya misalnya, melakukan manipulasi demi uang. Sepertinya dia nggak pernah merasa bersalah gitu ya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang ada di pikiran mereka, Bang? Kok bisa, dalam tanda kutip, setega itu atau setidak peduli itu bahwa mereka tuh sebenarnya punya kewajiban terhadap orang lain berkaitan dengan uang. Misalnya kayak gitu ya. Nah, ini yang saya mau bagiin sedikit buat teman-teman supaya teman-teman tuh bisa mengerti apa yang ada di pikiran mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang berkaitan dengan uang. Oke, guys? Oke. Ya, pertama, gitu. Kita mulai dari alasan klasik dulu lah, yang saya pikir teman-teman mungkin udah tahu, tapi kita tetap bahas sekilas gitu ya. Kalau kita bicara dengan uang, saya pikir semua orang dari kita itu membutuhkan uang untuk membeli segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi kelihatan lebih baik atau menjadi lebih baik, misalnya kayak gitu. Nah, narsistik itu kan dia sangat butuh kelihatan wah di depan semua orang. Dia butuh pakaian, dia butuh harta, dia butuh apapun lah supaya dia bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena itu yang dia impikan kan, gitu loh. Dan alasan klasiknya itu kan adalah bahwa uang mempermudah itu kan, gitu loh. Ketika kamu mau beli perhiasan, kelihatan kaya, gitu ya, pengen punya kendaraan, bergaya lah ibaratnya, kamu butuh uang. Sehingga mereka menjadikan uang itu sebagai sesuatu yang mereka sangat butuhkan untuk mencapai keinginannya dia. Ini klasik lah, dalam arti nggak cuma narsistik sih sebenarnya. Orang biasa juga melakukan itu, cuman bedanya kalah narsistik lebih lagi melakukan itu karena dia memang lebih membutuhkan perhatian daripada orang-orang biasa. Gitu ya. Ini kita nggak akan bahas lebih lanjut karena saya pikir teman-teman udah pasti ngerti. Oke ya, itu satu. Dua, sebenarnya gini guys, kenapa narsistik itu sangat-sangat memandang uang sangat penting itu karena begini. Sebenarnya kita semua manusia ini kan punya harapan untuk dicintai kan. Kita mengharapkan dicintai, dikasihi gitu ya. Ada kasih sayang dari orang-orang kepada kita. Yang jadi problem adalah kasih sayang, ya, cinta gitu ya. Itu kan nggak bisa diukur kan sebenarnya. Kita nggak punya alat buat mengukur cinta dan kasih sayang kan. Makanya kalau orang tanya, sebesar apa cinta kamu sama saya? Dia akan bilang, oh sebesar gunung atau sedalam samudra. Karena kita nggak punya alat untuk mengukur. Gitu loh. Nah, narsistik mengasosiasikan cinta dan kasih sayang itu dengan uang. Gitu loh. Bagi dia, uang itu adalah perlambang seberapa besar cinta yang dimiliki oleh seseorang. Gitu loh. Sehingga dia sangat-sangat materialistis, sangat-sangat mengejar uang. Karena bagi dia, semakin banyak uang yang dia punya, semakin besar rasa cinta yang diberikan orang lain kepada dia. Itu pemahaman bagi seorang narsistik. Bagi teman-teman yang tidak sepemahaman, mungkin ini kan terasa dangkal ya. Nah, arti kita bakal bilang bahwa, ya belum tentulah, walaupun kamu banyak uang, belum tentu kamu dicintai orang. Tetapi kita tahu narsistik itu memang pemahamannya dangkal gitu. Jadi bagi mereka, semakin banyak uang yang saya punya, berarti semakin banyak cinta yang saya punya. Dan dia tuh nggak keberatan guys, nggak keberatan membeli cinta dengan uang, gitu loh. Mereka nggak keberatan memberikan hadiah-hadiah kepada orang, agar orang mencintai dia. Walaupun kalau kita orang biasa akan berkata bahwa itu cintanya palsu, karena orang hanya menilai kamu dari uang. Bagi narsistik, nggak apa-apa. Gitu loh. Karena bagi dia yang penting orang datang memuja dia. Dia nggak peduli itu tulus apa enggak, yang penting orang datang memuja dia. Itulah kenapa bagi dia uang itu sangat penting. Gitu ya. Yang ketiga, kita masuk hal yang paling menarik. Kalian pasti berpikir kan ya, bahwa abang, narsistik itu kenapa ya? Kalau dia ngambil milik orang lain, uangnya orang lain, dia nggak pernah merasa bersalah sih bang. Minjem uang nggak pernah dibayar, manipulasi demi uang merasa nggak
nggak apa-apa gitu ya, nggak merasa berdosa gitu, dan juga nggak punya etikat untuk ngembaliin. Kenapa sih Bang kok dia bisa nggak ada rasa nggak enaknya sama sekali? Jadi jawabannya tuh gini guys sebenarnya. Kita udah tahu ya, narsistik itu kan memandang bahwa dunia ini berputar kan untuk dia. Artinya, kalian-kalian semua yang ada di dunia ini, itu adalah pelayan-pelayannya dia. Kalian itu diciptakan untuk memenuhi keinginannya dia. Gitu ya, kalian tuh alatnya dia. Nah, itu juga termasuk uangnya kalian. Gitu loh. Jadi bagi narsistik, gitu ya, ketika dia melihat orang lain punya uang, dalam pikiran dia, uangnya orang itu adalah uangnya dia. Gitu. Sehingga ketika misalnya dia mengambil uang dari orang lain, dia nggak ngerasa dia ngambil, dia nggak merasa mencuri, dia merasa dia hanya mengambil uang miliknya dia yang dititipkan di orang tersebut, gitu loh. Itu kan sama dengan kayak kita nih guys, kita misalnya ngambil sesuatu dari orang lain yang barang kita sendiri, kita kan nggak merasa bersalah dong, karena kita merasa itu barang kita. Nah, narsistik itu mandangnya begitu. Ketika dia melihat kalian misalnya punya uang, gitu ya, dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk mengambil itu dari kalian, gitu ya. Dan kemudian dia nggak mau kembaliin lagi. Karena dia ngerasa bahwa saya tuh ngambil barang yang punya saya. Yang berguna buat saya. Orangnya aja saya anggap alat, apalagi uangnya dia. Itu juga berarti milik saya. Gitu loh. Inilah yang menjawab pertanyaan kenapa banyak narsistik tuh nggak peduli. Walaupun dia hutangnya banyak, walaupun dia mengambil dengan cara-cara culas, dia nggak peduli. Karena dia menganggap itu milik dia. Dan dia nggak merasa berdosa. Nah, kalau kalian lihat ini, sebenarnya guys, ini juga menjawab pertanyaan kenapa misalnya, narsistik itu kan dia merasa dirinya lebih besar daripada orang lain ya. Dan uangnya orang lain itu miliknya dia. Sehingga narsistik itu sering sekali tidak bisa mengontrol pengeluarannya dia. Karena dia merasa seluruh dunia ini miliknya dia. Jadi apapun yang diinginkan, menurut dia, haknya dia. Gitu ya. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia biasanya akan membeli itu dengan berbagai cara, gitu ya, termasuk dengan berhutang. Nah, inilah yang membuat narsistik itu kemudian sering terjeblos dalam kesulitan keuangan dan kemudian merepotkan orang-orang sekitar dia. Karena ketika dia belanja, dalam pikiran dia adalah bahwa seluruh uang di muka bumi ini punyanya dia. Dan ketika dia mau barang apapun, gitu ya, dia punya hak. Dia berhak mengambil itu. Ketika kesulitan datang belakangan, dia kemudian akan merepotkan orang-orang sekeliling dia, dan dia nggak merasa bersalah. Karena dia merasa itu sudah kewajiban orang-orang sekeliling dia. Inilah yang biasa kalian lihat terjadi di kehidupan seorang narsistik. Oke guys, nah ini aja yang kita mau bagiin di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.